Setelah malam yang mengerikan bagi Kiev ketika pertahanan udara Ukraina tidak berhasil menembak jatuh satupun rudal balistik Rusia, muncul berita yang lebih mengejutkan lagi. Dalam pertemuan di Gedung Putih minggu lalu, Donald Trump secara pribadi menolak permintaan Volodymyr Zelensky untuk memberikan ratusan rudal pencegat tambahan bagi sistem Patriot Ukraina. Alasan penolakan adalah kekurangan yang sama seperti yang telah kita bahas di episode sebelumnya. Trump merujuk pada kurangnya rudal-rudal ini di gudang Amerika dan menyatakan bahwa rudal-rudal itu dibutuhkan oleh Amerika Serikat sendiri untuk melindungi fasilitas di Timur Tengah dan negara-negara Teluk Persia dalam situasi perang dengan Iran. Penolakan ini juga tidak terjadi begitu saja, melainkan bertepatan dengan malam ketika serangan rudal Rusia ke Kiev menimbulkan kerugian bagi Ukraina. Secara fisik, tidak ada satupun rudal balistik yang berhasil ditembak jatuh. Pada saat yang sama, Zelensky mengakui dengan jujur bahwa tahun ini pasokan rudal untuk pertahanan udara dari para mitra kita secara keseluruhan menurun beberapa kali lipat dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, Rusia mulai secara besar-besaran menghancurkan gudang-gudang barang milik marketplace besar di Ukraina dan jelas-jelas siap menciptakan krisis kemanusiaan yang sesungguhnya. Di sisi lain, semakin banyak sumber yang menegaskan bahwa negosiasi mengenai pemberian lisensi untuk produksi rudal Patriot di Ukraina masih terus berlangsung. Atau mungkin pada tahap awal, Jerman sendiri yang akan memproduksi rudal tersebut untuk Ukraina. Secara umum, mari kita bahas bersama-sama mengenai persoalan yang rumit ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian sekarang juga untuk berlangganan ke kanal YouTube ini, tekan tombol berlangganan. Silahkan cek sekarang apakah kalian sudah berlangganan secara pribadi. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi saya akan sangat berterima kasih untuk setiap langganan dari kalian. Jadi hari ini Financial Times mengejutkan dengan rincian tentang bagaimana Trump sekali lagi meninggalkan Ukraina. Pada 29 Juli, saat kunjungannya ke Washington, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta kepada Donald Trump untuk memberikan paket musim dingin rudal pencegat yang disebut Patriot kepada Ukraina. Artinya, permintaan itu diajukan lebih awal sebelum musim dingin tiba, ketika serangan Rusia terhadap sektor energi biasanya meningkat. Zelensky meminta 300 rudal. Yaitu 100 rudal untuk setiap bulan musim dingin. Ngomong-ngomong, hari ini, pakar militer Ukraina dan spesialis komunikasi, Sergei Flesbeskresnov, menyatakan bahwa tentara Rusia mampu memproduksi dan menggunakan sekitar 100 rudal balistik setiap bulan untuk menyerang Ukraina. Jadi, secara umum, permintaan Ukraina itu beralasan bahwa kami membutuhkan 300 rudal untuk musim dingin. Bukan tanpa alasan, bukan sembarangan kami meminta jumlah itu. Dan menurut data dari Financial Times, memang benar yang dimaksud adalah 300 rudal pencegat tambahan. Dan Trump menolak permintaan itu, dengan alasan adanya kekurangan yang terjadi akibat kampanye militer melawan Iran. Stok Amerika, katanya, dibutuhkan untuk melindungi fasilitas mereka sendiri dan sekutu di Teluk Persia. Sementara itu, seperti yang dijelaskan oleh Reuters dengan mengutip 4 sumber yang mengetahui jalannya diskusi, dialog tentang pemberian lisensi untuk produksi sendiri rudal Patriot di Ukraina belum dihentikan. Negosiasi masih berlangsung, tetapi penyerahan fisik rudal yang sudah jadi saat ini tidak tersedia. Nah, di sini muncul detail penting. Ternyata, Ukraina sudah meminta lisensi untuk memproduksi rudal Patriot sejak masa pemerintahan Joe Biden. Jadi, ini bukan ide baru yang muncul secara spontan, bukan. Ini adalah masalah yang sudah diangkat oleh pihak Ukraina selama bertahun-tahun, dan setiap kali selalu terbentur pada tembok yang sama. Produsen Amerika belum siap untuk berbagi teknologi yang sangat sensitif ini, bahkan dengan sekutu mereka sendiri. Tapi, mari kita jujur, jika saja lisensi sial ini dikeluarkan pada masa Joe Biden, sampai hari ini Ukraina sudah benar-benar memproduksi sendiri rudal pencegat Patriot. Dan tidak akan ada kebutuhan untuk pergi dan memohon kepada Donald Trump agar memberi kami rudal-rudal itu. Saya berdiri dengan bingung. Panas sekali.
Mall. Subtitle dibuat oleh Dima Torso. $300, $400. Gue cuma berdiri doang anjing, gue kepanasan, gue kayak kebakar anjing. Namun, sementara itu, pada malam tanggal 5 Agustus, militer Rusia untuk ketiga kalinya dalam seminggu melancarkan serangan besar-besaran ke Kiev dan wilayah Kiev. Akibat serangan tersebut, 1 orang tewas di Kiev dan 24 orang lainnya terluka. Di distrik Obolon, sebuah gedung apartemen bertingkat terkena serangan, menyebabkan kebakaran, gudang-gudang, gedung perkantoran, dan bangunan non-perumahan juga terbakar. Di distrik Desnyansky di ibu kota, sebuah gudang terbakar, dan pecahan roket jatuh di dekat rumah tinggal. Di distrik Holosevsky, sebuah rumah pribadi sebagian hancur dan terjadi kebocoran amonia akibat serangan ke bangunan non-perumahan. Sayangnya, ada orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Di wilayah Kiev, 14 orang tewas akibat serangan dan 27 orang lainnya terluka. Kota Brovary dan beberapa desa menjadi sasaran serangan, di mana terjadi kebakaran besar di area kompleks logistik dan pergudangan, perusahaan manufaktur, fasilitas perdagangan, dan objek lainnya. Selain itu, kompleks logistik di distrik Buchansky dan perusahaan di desa Kalinovka juga terbakar. Sebelumnya, saya ingatkan, Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan rudal balistik ke Kiev dan wilayah Kiev pada malam tanggal 1 Agustus. Saat itu, 9 orang tewas dan lebih dari 30 orang terluka. Sebanyak 13 gedung apartemen bertingkat mengalami kerusakan, 4 rumah pribadi, gedung administrasi dan non-perumahan, studio film, 1 toko, dan beberapa mobil. Sedikit lebih awal, pada 30 Juli, akibat serangan roket Rusia di Kiev, 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Di wilayah Kiev, 5 orang terluka. Pada hari yang sama, Lviv dan permukiman Radushne di wilayah Dnipropetrovsk juga menjadi sasaran serangan. Di Radushne, 5 orang tewas. Mereka adalah satu keluarga, termasuk anak-anak. Nah, disinilah seperti yang Anda pahami, terlihat jelas betapapun aneh kedengarannya, hitung-hitungan di balik kelangkaan rudal pertahanan udara itu sendiri. Misalnya, pada malam tanggal 1 Agustus, sistem pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh 90% drone yang diluncurkan, tetapi untuk rudal balistik benar-benar gagal. Dan pada malam tanggal 1 Agustus dan pada malam tanggal 5 Agustus, sayangnya pertahanan udara Ukraina tidak berhasil menembak jatuh satupun rudal balistik. Tidak satupun. Dan di sini saya hanya ingin mengingatkan tentang kebodohan Donald Trump sendiri yang menempatkan Ukraina dalam posisi seperti ini. Sebagai perbandingan untuk menunjukkan besarnya masalah, pada hari-hari pertama meningkatnya konflik dengan Iran, yaitu pada awal Maret, Amerika Serikat dan mitra-mitranya telah menggunakan ratusan rudal pencegat THAAD dan secara resmi lebih dari 800 rudal pencegat Patriot. Padahal Amerika Serikat hanya memproduksi sedikit lebih dari 600 rudal PEC-3 dalam setahun. Pada periode yang sama, Amerika Serikat mengirimkan sekitar 90 rudal pencegat PAC-2 bekas dari Israel ke Ukraina. Artinya, itu adalah rudal-rudal yang sudah usang. Pada saat yang sama, penasihat militer Sergei Beskresnov yang dikenal dengan nama Sandy Flash menjelaskan berapa banyak rudal balistik yang secara fisik mampu diluncurkan Rusia ke Ukraina setiap bulannya. Ia menunjukkan besarnya masalah ini bukan hanya pada malam-malam tertentu, tetapi sepanjang perang dari waktu ke waktu. Dan penilaiannya menegaskan bahwa serangan-serangan saat ini sesuai dengan tren peningkatan penggunaan rudal balistik yang terus berlanjut. Artinya, orang-orang Rusia menyadari bahwa mereka harus menyerang dengan rudal balistik karena sayangnya Ukraina tidak bisa melindungi diri dari serangan tersebut. Menurut Flash, Rusia dapat menembakkan sekitar 100 rudal balistik ke Ukraina setiap bulannya. Bukan hanya kawasan pemukiman yang menjadi sasaran, malam ini beberapa objek sipil besar juga terkena serangan, yaitu gudang epicenter, Nova Pochta, dan Rozetka. Gudang dan fasilitas produksi milik para peritel hancur, dan seperti yang kita lihat, Rusia kini mulai menyerang gudang dan logistik. Dan seperti yang dikatakan Flash, kutipan, sekarang orang Rusia tidak peduli apa yang mereka serang. Mereka menyerang gudang yang berisi bahan makanan dan material bangunan, toko retail, dan fasilitas produksi. Dan sayangnya, serangan seperti ini akan terus berlanjut.
Oleh karena itu teman-teman, saya rasa sudah jelas bahwa semua jalur logistik di Ukraina harus ditata ulang. Artinya, tidak boleh ada gudang besar. Penyebaran maksimal. Ini sudah menjadi soal bertahan hidup. Nah, sepertinya berikan saja Ukraina lisensi untuk memproduksi rudal. Mereka bisa membuat sendiri rudal pencegat Patriot itu. Tapi di sini ada beberapa nuansa. Hari ini, media mengungkapkan rincian diskusi tentang pengaturan produksi rudal PAC-3 langsung di wilayah Ukraina. Jadi, bersamaan dengan penolakan pengiriman rudal jadi di sini dan sekarang, pembicaraan tentang hal ini masih terus berlangsung agar Ukraina nantinya bisa memproduksi sendiri rudal-rudal tersebut. Hari ini, menurut Reuters, opsi yang sedang dipertimbangkan termasuk produksi komponen tertentu dari rudal Patriot di Ukraina, kemudian perakitan rudal jadi akan dilakukan di Jerman. Opsi kedua adalah Ukraina bergabung dengan program produksi rudal pencegat Patriot Amerika Eropa yang sudah ada, atau memberikan kesempatan kepada Kiev untuk memproduksi versi rudal PAC-3 yang lebih murah. Inilah yang saya bicarakan di episode sebelumnya, bahwa kalian tidak ingin berbagi teknologi super canggih rudal PAC-3, rudal yang paling mutakhir, maka berikanlah yang disebut versi ekspor. Artinya, versi ini sedikit lebih murah, sedikit lebih sederhana, tetapi tetap mampu menangani rudal balistik. Dan perwakilan dari administrasi Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang mempelajari beberapa kemungkinan arah kerjasama di bidang industri pertahanan dengan Ukraina, dengan menekankan bahwa setiap kesepakatan harus mempertimbangkan perlindungan teknologi Amerika. Menurut sumber, opsi yang paling realistis tetap dianggap sebagai produksi hanya komponen di Ukraina, dan perakitan akhirnya menjadi rudal siap pakai akan dilakukan di Jerman. Namun, bahkan jika kesepakatan tercapai, Ukraina tidak akan bisa mendapatkan rudal baru dalam waktu dekat. Menurut perkiraan sumber, peluncuran jalur produksi baru biasanya memakan waktu minimal 3 tahun. Setelah penandatanganan perjanjian lisensi, jadi ini urusan untuk jangka yang sangat panjang, sementara rudal, seperti yang Anda pahami, dibutuhkan sekarang juga. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi di link dan rekening yang tertera di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.